Saya Arif Mulyanto, next Mas. Saya di Kabupaten Wonosobo. Saya punya istri satu, baru satu, putra dua. Kelihatan nggak sih itu? Oke, saya bacakan saja. Kurang bisa cerah lagi nggak sih ya? Oh, pawangnya mana pawangnya? Oke. Saya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Saya di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi Manajemen. Nah, nanti akan sedikit berkaitan apa yang akan saya sampaikan dengan tupoksi saya, tugas saya di Dinas Pariwisata. Dan saya di Ikatan Pegawai Non-ASN Daerah Kabupaten Wonosobo dipercaya ditunjuk oleh ketua sebagai bidang komunikasi. Oke. Kenapa tadi humas ya? Bukan, saya bikom aja. Karena hubungan kita tidak hanya dengan masyarakat, hubungan kita dengan pemangku kebijakan, hubungan kita dengan sektor-sektor politis, sektor publik, dan banyak aspek yang harus kita komunikasikan apa yang kita perjuangkan, menerjemahkan apa yang kita inginkan, dan bagaimana itu terwujud dalam sebuah regulasi yang akomodatif terhadap kita semua. Dan kawan-kawan semua, di sini saya tidak pada posisi berdiri diri sebagai orang pintar, apalagi saya berdiri di sini tidak pintar. Saya coba untuk bareng-bareng dengan teman-teman kita berdiskusi bareng. Makanya forum ini kita namakan Focus Group Discussion, diskusi, bukan debat. Tadi yang disampaikan oleh Gus Subhan, kita tidak debat. Terus bedanya kita di sini akan debat atau diskusi di mana? Ya, kalau sampai pada intonasi yang tinggi dalam forum ini, ketika itu mempunyai dasar atau landasan yang jelas, itu adalah diskusi. Oke, dicatat ya. Kalau dalam nanti kita berdiskusi di sini, kemudian ada intonasi atau grafik yang naik turun, selama itu dasarnya ini, aturannya ini, itu adalah kita diskusi. Tapi kalau sampai pokok men itu ngejek padu. Sepakat ya? Gitu. Yang berikutnya, next ini. Titik pangkal kemudian kita berkumpul di sini adalah bahwa secara de facto, ya, kalau teman-teman mesti ketika akan berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau mungkin di sini namanya BKPP ya, BKPP, datanya mana? Mesti namanya pemerintah daerah ketika akan melakukan sesuatu harus punya dasar. Dasarnya apa? Ketika dulu zaman teman-teman yang lain sebelum 2018 atau sebelum Undang-Undang ASN itu turun, itu akan berbicara bahwa PP-nya itu melarang mengangkat honorer. Sehingga ketika jenengan tanya ataupun pimpinan perangkat daerah, kepala dinas atau lurah atau Pak Camat nyetorkan data jenengan, BKD akan bingung harus bagaimana. Karena mereka melakukan pekerjaan itu harus punya dasar. Bahkan yang namanya pemerintah daerah itu ketika membangun sebuah bangunan, kemudian belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah, itu belum bisa ngapa-ngapain. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa ketika pemerintah ini bangun mau mangkrak tok. Karena apa? KB itu harus diatur. Nah, beda lagi kalau pejabat politis, ya. Kalau tidak ada, gawe aturan. Ya. Makanya segala satu produk aturan itu ada di legislatif. Ya. Fungsi budgeting, pengawasan, dan regulasi aturan. Makanya secara de facto kita nggak ada mas BKD. Jangankan di BKN BKD, paling data kita itu ada di subbagian atau di bidang kepegawaian tempat jenengan kerja. Ya kan? Baik dalam bentuk secara administratif surat tugas, sur SPK atau surat kontrak, ataupun hanya muncul di DPA. Ya kan? DPA. Yang DPA itu dia honorariumnya melekat di kegiatan. Jadi per bulannya fluktuasi secara administrasi seperti itu. Tetapi tentunya pimpinan jenengan atau atasan langsung akan berpikir caranya ambil oleh
Gitu ya. Beda ya secara administrasi aturannya gitu. Nanti itu namanya kalau orang adanya politik anggaran ya. Golek ke ngomong sing penting oleh bayaran. Nah, secara de jure kita itu tidak ada di BKD, tetapi secara de facto kita ada. Ada nyatanya kita ada di tempat kerja kita masing-masing. Nyata apa yang kita lakukan ada dan kita bekerja. Dan tadi juga disinggung oleh Mas Agus, Pak Subhan, Mbak Rini dan teman-teman semua bahwa justru tulang punggung pelayanan publik di kabupaten kota itu adalah teman-teman semua. Sekarang itu terjadi krisis aparatur sipil negara, krisis. Dan selama ini siapa yang melakukan itu? Dan garda terdepan dalam pendapatan asli daerah jenengan itu banyak adalah teman-teman kita semua. Ngurusi pajak. Kalau daerah itu punya objek wisata yang dikelola, oh ya, oke. Saya walaupun orang gunung bukan orang memang gini untuk bersemangat. Itu udah dibekali Pak jangan. Jangan. Ya, diingatkan kalau saya ngomongnya cepet-cepet karena saya lama jualan obat pestisida. Obat. Oh ya siap. Yuk lali Mbak, alasan kota Semarang ini. Itu ya. Sehingga secara de jure aturan kita tidak punya legal standing yang kuat. Tapi juga ada yang punya legal standing yang kuat, non ASN. Contohnya nanti saya sampaikan. Nah, eksekutif bicaranya adalah pada aspek apa yang mendasari kemudian untuk mengakomodasi kita. Realitanya krisis sumber daya manusia di sektor publik, layanan publik dan sebagainya. Ya, makanya dilarang tidak dilarang, pimpinan perangkat daerah kita akan merekrut entah dengan mekanisme apapun akan dilakukan. Tetapi kalau kita bicara dalam tataran legislatif harus ada upaya bagaimana ada regulasi yang akomodatif terhadap kita. Saya perlambat ya. Ada regulasi yang akomodatif terhadap kita. Oke, siapa yang akan memperjuangkan ini? Siapa yang akan memperjuangkan itu? Gak mungkin tanggane Mbak Rini geboy tanggane. Masa teman Mbak Rini urut tangan PNS, ayo kita perjuangkan, gak mungkin. Ya siapa? Kita. Siapa? Kita. Sepakat? Lanjut. Nah, kita hidup di negara berdasarkan atas hukum, bukan hidup di negara yang berdasarkan atas moral. Kalau kita hidup di negara yang berdasarkan moral, ya, ketika coba Pak Sinten, Pak Rino ketika sedang di jalan ada tabrakan, bres, diem saja tidak menolong, itu melanggar moral. Tetapi kalau negara berdasarkan hukum, terjadi kecelakaan kita diam secara hukum kita tidak salah, tidak menolong. Nah, kita hidup di negara moral. Kita hidup di negara hukum, bukan di negara yang berdasarkan atas moral. Kalau berdasarkan atas moral, atas nama hak asasi manusia, Anda semua dan saya harusnya mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman ASN yang lain. Mindset ini harus dibangun bersama. Yakin merinding yang Mas? Oke, makanya saya akan coba teman-teman untuk, mungkin saya nggak tahu bahasa yang tepat apa, tapi ini mungkin konotasi atau perbendaharaan kata yang saya punya. Melek hukum. Teman-teman mesti akan sangat sumpek ketika kita bicara tentang Undang-Undang Kepegawaian tahun 99 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian, di mana undang-undang itu ada produk turunannya atau aplikasi yang berupa
PP 48 tahun 2005 yang secara inti adalah mengatur tentang honor tenaga honorer, di mana di antara di pasal 3 dan seterusnya itu bahwa honorer yang diangkat di situ adalah guru, dosen, kesehatan, penyuluh pertanian, dan yang satu apa? Tenaga teknis. Guru jelas ada organisasi induk profesinya. Ingat kawan-kawan semua bahwa ketika ada rekrutmen formasi penerimaan CPNS, formasi itu ternyata karena Pak D saya juga dulu zaman SBY itu ikut judisi lalahi di gedung Arta itu, Pak D saya sudah pensiun itu menceritakan bahwa salah satu indikator untuk bisa menentukan membentuk suatu formasi adalah adanya organisasi profesi. Apalagi formasi untuk undang-undang ASN, saya yang loncat dari yang peraturan lama ya, itu adalah P3K adalah jabatan fungsional. Oke. Kembali lagi ke aturan yang lama bahwa harus ada organisasi profesi. Contoh teman saya penyuluh pertanian kontrak waktu itu punya anak sulung bidik misi di UGM keperawatan gizi S1. Ya, lulus UGM sama dengan saya. Kalau saya sarjana hukum Universitas Terbuka di Fakultas Kehutanan, makanya mas saya Arif Mulyanto Eshud. Guyon mas, saya sarjana kehutanan. Tetapi memang saya dulu aktivis di HMI, saya lebih konsen di bidang advokasi. Jadi tadi yang di Gus Subhan, mana Gus Subhan? Idola saya. Itu bahwa inilah negara di atas kertas. Apapun itu selalu dilihat dari kertas ijazah. Padahal kompetensi itu tidak. Oke. Kembali ke yang tadi saya ceritakan bahwa kita ini adalah tenaga teknis. Seharusnya dari sejak 2005 kita seharusnya sudah terakomodasi. Kenapa? 4 kelompok yang akan diangkat menjadi PNS ya. Ini masih aturan pokok kepegawaian ya. Guru atau dosen, kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga teknis. Kenapa mereka sekarang diangkat-angkat? Nggak usah meri. Mereka berjuang sudah sangat lama. Jangan sampai ada istilah mereka hanya memikirkan guru, mereka hanya memikirkan kesehatan. Satu, mereka secara aturan memenuhi syarat-syarat itu semua. Dan yang kedua, mereka sudah berjuang lama sebelum kita. Ya, artinya apa? Ya apple to apple bisa apple to apple, mau nggak apple to apple juga bisa, tergantung dari sudut pandang mana kita. Kemudian muncul di PP 43 2007, muncul di PP 56 2012. PP 43 2007 itu sangat politis karena ada instruksi presiden berkaitan dengan satu desa satu penyuluh. Di pasal 3 atau pasal jenengan bisa lihat masih cepatan non? Oke. Di beberapa pasal jenengan walaupun itu sudah aturan lama, kita perlu melihat skema atau konstruksi hukum yang berjalan di situ bahwa instruksi presiden bahwa program untuk swasembada pangan dengan satu penyuluh satu desa. Artinya apa? Tidak memungkinkan honorer yang sudah ada itu akan mengisi setiap desa. Makanya untuk larangan pengangkatan honorer di 48 2005 itu dengan peraturan pemerintah mengubah 2005 dengan PP 443 itu. Kemudian itu, dan kebetulan Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh orang partai. Ingat, instansi yang diduduki oleh orang-orang partai pasti punya polisi atau kebijakan yang dinamis, dan itu sangat akomodatif terhadap kepentingan mereka di agenda 5 tahun. Oke, makanya jangan heran ketika muncul orang penyuluh pertanian dulu masuknya bagaimana, lewat BKS, lewat PAN, lewat, nggak usah kaget. Inilah dunia kita, Indonesia Raya. PP 56 kita bicara tentang K1 dan K2. Oke, lanjut mas. Dasar dari itu adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa struktur aturan hukumnya dari atas adalah undang-undang dasar, ke bawah undang-undang, ke bawah PP, Perpres dan sebagainya, sampai yang terbawah adalah
peraturan bupati atau peraturan wali kota, perwali, ya. Oke, lanjut. Dan undang-undang ini sudah tidak berlaku. Dicabut dan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen aparatur sipil negara. Lanjut. Kenapa Undang-Undang Nomor tahun 74 dan 99 itu dicabut? Karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Jangan bisa baca di Undang-Undang ASN Nomor 5, mengingat menimbang dan seterusnya ada bahwa regulasi aturan yang sudah ini tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga perlu diganti. Ya, jadi kita konteks sekarang kita kalau melihat berita online yang diangkat menjadi PNS adalah yang sudah mengabdi sekian tahun, umurnya sekian, itu adalah aturan PP yang lama. Jadi kita pun melihat media berita online itu harus filter. Ini aturan lama masih Mas ampun cerat. Itu masih terpakai terus gitu kan. Nah, yang sekarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Next. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu punya produk atau aturan turunannya atau derivasi dari undang-undang itu adalah PP 11 2017 dan PP 49 tahun 2018. Oke. Ingat bahwa saya akan masuk kepada definisi pegawai kontrak. Bahwa dalam konteks undang-undang ASN itu yang namanya pegawai kontrak itu adalah PPK. Ya. Dan saya ingin coba untuk melihat bahwa potret kita. Selamat datang Mas Agung dari Kudus. Assalamualaikum. Saya sering diskusi dengan Mas Agung, tapi baru ketemu fisik sekarang. Oke. Salam perjuangan. Yakuza. Saya status Yakuza udah HMI ya jojo. Oke. Tadi malam saya pakai belangkon, Mas, sekarang pakai belangkon. Oke, Mas. Nah, di awal saya sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan adalah menggunakan perspektif dari aturan yang ada. Jangan menggunakan hal-hal yang sifatnya kultural, ya. Karena dari lama kita mendengar istilah honorer, kita pakai honorer, honorer. Yang lebih menyakitkan, kita bukan pegawai alih daya disebut untuk PNS, kayak outsourcing. Lawan itu adalah simbol-simbol yang akan dikotomi kita untuk semakin lemah. Nah, berbagai macam istilah yang ada di kabupaten kota, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di provinsi yang lainnya. Jangan dulu mas. Oke. Ada kita sering mendengar istilah THL, tenaga harian lepas. Apa sih THL itu? Anda bisa melihat Surat Keputusan Menteri Nomor 150/Men/99, zaman menterinya itu Fahmi Idris. Itu THL itu ada di dalam situ, tetapi dalam dan keputusan itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 94 tentang perburuhan. Ya. Dan yang sangat memprihatinkan, mohon maaf, beberapa kabupaten kota mengeluarkan aturan peraturan bupati itu menggunakan dasar yang sudah usang. Karena undang-undang tentang perburuhan tahun 94 itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya. Ada beberapa yang menggunakan istilah itu, okay? Kemudian ada lagi tenaga kontrak. Yang tentunya kalau tenaga kontrak secara harfiahnya adalah kita yang bekerja, ada sebuah akad namanya surat kontrak. Tapi teman-teman juga harus ingat, kasuistik di setiap kabupaten kota itu tidak semua tenaga kontrak. Buang kata-kata honorer, ya. Tenaga kontrak. Ada yang teman-teman tidak tanda tangan kontrak, tapi dia melekat pada rekening kegiatan. Misalkan di dinas, misalkan di kearsipan atau apa gitu, ada bidang kegiatan tentang pembuatan perpustakaan di tingkat desa misalkan. Di situ nanti ada belanja jasa tenaga pelaksana kegiatan itu. Atau mungkin ada juga yang lainnya seperti ini. Intinya itu sebenarnya secara administrasi
berdasarkan dari kegiatan. Walaupun secara praktek kabit atau kasih atau kepala dinas selaku pengguna anggaran itu akan memikirkan supaya tiap bulannya mendapatkan secara tetap. Gitu nggih. Ada lagi namanya tim penunjang kegiatan. Seperti di Kendal misalkan ya. TPK, tim penunjang kegiatan. Saya coba untuk menelusuri itu. Dasarnya apa sih? Saya menemukan Peraturan Bupati Kendal nomor 45 tahun 2018 tentang standar biaya tahun anggaran 2019. Cara bahasanya SSHD lah. Tahu ya SSH ya? Itu. Artinya apa? Perbook itu hanya mengatur tentang standar harga. Berarti ketika kita bicara Perbook Kendal 45 2018 tentang standar biaya tahun anggaran 2019, di tahun 2019 juga akan keluar hal yang sama karena akan mengatur tahun anggaran tahun berikutnya. Itu. Ada lagi istilah full timer dan sebagainya. Oke, next. Oke. Sekarang saya akan coba melihat dan mengajak teman-teman untuk lebih membuka diri bahwa tenaga non ASN dalam perspektif manajemen ASN itu di mana? Di dalam undang-undang ASN itu kita tidak menemukan ada istilah kontrak, honorer, TPK, THL dan sebagainya. Tetapi ada produk turunannya dari pasal 6 Undang-Undang tahun 2014. Di situ adalah pegawai ASN terdiri atas PNS, PPK. Di dalam di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen PPPK nomor 49 tahun 2018 itu muncul kata yang secara logika hukumnya adalah menyebutkan itu non ASN. Di pasal 96 PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah bupati, dilarang mengangkat non PNS dan atau non P3K. Oke, kata itu kita kunci. Non PNS adalah ASN, PPPK adalah ASN. Jadi kalau kita bilang non PNS ya non ASN, ya kan? Kita bicara non P3K ya non ASN. Kemudian di PP selanjutnya tentang PP 99 itu juga ada kata bahwa tenaga non ASN yang sudah bekerja itu diberikan ini kata-katanya bahwa berikan kesempatan 5 tahun sejak PP ini diundangkan. Jadi mohon maaf tadi mungkin kalau kita dengar sebutannya Gus Subhan itu bukan peraturan menteri dasarnya, tetapi peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah. PP 49 tahun 2018 diundangkan atau ditetapkan 28 November 2018. Makanya kemudian keluar surat edaran dari Menpan RB yang sudah kita ya bahwa 6A mengatakan di situ bahwa intinya bahwa namanya non ASN dan sebagainya itu dihapus sampai 2023. Dasarnya dari PP 28 November. Silakan Bu Sukowati. Salah ya? Batang Sukowati ini. Ya saya tebak gambar tadi karena nggak pernah ketemu, baru ketemu ini. Salam hormat dari saya. Itu oke. Kita lanjut berikutnya. Next Mas. Nah, saya ingin coba sedikit teman-teman coba membayangkan kembali ke kabupaten kotanya jenengan masing-masing. Oke, saya beri waktu 5 detik. Coba di daerah kabupaten jenengan sistematika teman-teman non ASN seperti apa? Jenengan menemukan atau bertemu teman-teman non ASN di kabupaten kota jenengan itu yang model apa? Di teman-teman semua itu ada nggak pendamping PKH? Ada. Oke. Pendamping PKH itu ditugaskan di kabupaten kota. Dia melakukan pembinaan berapa kakak dan sebagainya itu ya. Oke, kita itu teknis ya. Mereka sebagai pendamping PKH, legal standingnya adalah surat keputusan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Ya. Runutan undang-undangnya ada tentang hak tentang jaminan sosial. Akhirnya keluar JKN dan sebagainya itu
kemudian turunannya sampai ada program pendamping PKH. Jelas. Kalau kita kembali ke belakang lagi, penyuluh pertanian yang sekarang sudah menjadi PNS, yang usianya 35 tahun ke bawah, kemudian menjadi PPPK yang usianya 35 tahun ke atas, itu ada dasarnya apa? Salah satu yang dipegang oleh teman-teman penyuluh pertanian adalah adanya SK Menteri Pertanian tentang pengangkatan THL TB PP, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Legal standing itulah yang menjadi pegangan kuat mereka, sehingga secara politis mereka bisa menekan sampai ke Jakarta, ke Senayan, kemudian keluarlah Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional yang akomodatif terhadap 3 itu tadi: guru, dosen, kemudian kesehatan, yang ketiga adalah penyuluh pertanian. Bagaimana tenaga teknis ini? Baik teman-teman, kita nggak bisa menyalahkan mereka karena karakteristik kita beda dengan mereka. Mereka adalah, bisa kita bilang, homogenes. Mereka profesi ya, guru ya jelas guru kabeh, ya kan. Kesehatan ya ono perawat, ada dokter, ada bidan, ya. Kemudian penyuluh pertanian jelas itu, dan kita ini adalah tenaga administrasi, tenaga teknis yang tersebar di seluruh APD dengan latar belakang pendidikan macam, dengan latar belakang pendidikan yang macam-macam, dan juga pekerjaan yang berbeda-beda. Artinya apa? Kalau kita kembali ke diskusi tadi di awal, kalau dalam organisasi induk profesi nggak mungkin itu. Artinya apa? Bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa cari celah mana, kemudian kita bisa masuk. Oke? Kemudian ada TKSK, ada TKD, ada sebagainya. Jenengan sudah paham semua. Mereka legal standingnya adalah dari SK Kemensos dan seterusnya. Kemudian ada lagi teman-teman non ASN yang ada di daerah dengan sistem kontrak. Di daerah ada namanya tenaga kontrak, full timer. Kalau TPK ada tanda tangan kontrak ya Gus ya? Ada, itu masuk kategori itu. Kemudian honorer. Nah ini kata-kata honorer itu adalah peraturan lama. Saya menghimbau, saya sangat berani memerintah ya. Saya kan cuma siapa lah ya. Teman-teman, ketika nanti jangan kembali ke daerah masing-masing, hilangkan kata-kata honorer. Ya, hilangkan. Lawan itu kalau nyebut kita, oh anu mas anu, itu PNS oke outsourcing. Patahkan itu semua karena kita ya, nanti akan saya nyinggung tentang outsourcing. Yang berikutnya, Lex mas. Tadi Bible bersih. Wah nggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Nggak bisa ditutup ya? Oke, nggak ada yang bisa untuk nyolok ya? Apa ya? Stick apa-apa gitu? Terima kasih. Oke, saya akan melihat skema SDM di Pemda itu, bahwa SDM di Pemda itu ada 2 hulunya ya, berarti 2, ASN dan non ASN. Oke, kita sekarang ke ASN dulu. Untuk yang ASN itu mempunyai hubungan dinas publik dengan pemerintah. Dia masuk dalam sektor publik. Database mereka masuk di BKD atau sejenisnya kalau dikenal BKPP ya. Kemudian juga masuk di BKN. Alokasi anggaran untuk mereka ada DAU untuk gaji mereka, untuk tamsil dari PAD. Ada non ASN. Non ASN ini ada yang sistem kontrak, ada yang pendekatan dan hubungannya dengan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang tadi saya bilangkan kegiatan. Dan ada lagi yang dari pihak ketiga. Coba jangan perhatikan teman-teman, kalau jenengan melihat ada di lingkungan kabupaten kota jenengan yang seperti apa, petugas office boy, satpam, apalagi ya, jaga malam, security dan sebagainya, itu kita ingin teman-teman melihat itu dibedah dengan utuh. Ada teman-teman yang memang murni secara administratif maupun teknis di bawah PT, tetapi
Tetapi teman-teman kita ada yang disebut outsourcing dengan kategori tadi itu karena dia itu secara administratif masuk ke dalam perusahaan alidaya. Tetapi secara teknis itu adalah terikat dengan pemerintah. Contoh, mudah-mudahan sama dengan yang lainnya. Teman-teman yang di Sedap ya, di bagian umum itu kan banyak banget itu mas. Tetapi tidak ada kegiatan bagian umum. Ya, lebih ke sarana, pelayanan dan sebagainya. Karena aturan regulasi harus belanja jasa dan aturan lelang dan sebagainya, kemudian disiasatilah bahwa teman-teman yang sudah ada itu supaya tidak menjadi korban dari regulasi itu, kemudian hanya sistem transfer honornya lewat. Tetapi yang nunjuk OKE mlebu sing rekrut itu adalah pemerintah, dalam ini SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerahnya. Nah itu yang kita juga harus hati-hati. Artinya apa? Apa yang kita lakukan harus juga melihat regulasi, dan ketika itu perlu diperjuangkan, kita harus dorong itu supaya ada regulasi yang akomodatif terhadap kita. Jangan kemudian kita menggunakan pokok men. Itu repot, karena seharusnya hal itu akan menjadi sesuatu yang akan sulit. Karena nanti goal kita, saya nggak kelihatan ya, itu adalah masuk nanti di database-nya. Ketika kita berjuang, apa yang ingin kita juangkan? Kita sudah audiensi dengan BKD, oke. Hasilnya apa? Mereka setuju, oke. Mereka pegang data kita nggak? Enggak, misalkan. Terima kasih, Mas. Oke. Ini saya jangan berimajinasi saja, kok nggak kelihatan ini. Oke. Jadi teman-teman tadi yang saya ceritakan, boleh ya Allah kayak gurunya ya. Ya, yang tadi saya ceritakan, tolong ibu yang cantik dari Kota Semarang, kalau saya kecepatan diingatkan ya. Ya, tadi saya sampaikan skema sumber daya Pemda, SDM Pemda, ada ASN, non ASN, ada pihak ketiga outsourcing. Yang ASN itu punya hubungan kedinasan publik dengan pemerintah. Kalau non ASN punya hubungan perdata atau kontrak dengan pemerintah. Masuk sektor publik, database-nya teman-teman mesti kan adanya datanya di kepegawaian SKPD masing-masing, tidak masuk di BKD. Mesti akan, kita nggak punya dasar untuk mendata teman-teman, selalu seperti itu. Saya akan tunjukkan nanti. Hal itu bisa kita patahkan, dan Wonosobo sudah melakukan itu. Oke, punya bayangan ya. Dan tolong teman-teman semua untuk jernih melihat, khususnya teman-teman yang outsourcing. Benarkah dia outsourcing murni? Ya, maksud outsourcing murni itu memang dia bekerja sama dengan pemerintah sebagai perusahaan alidaya, dia yang merekrut, dia yang memberikan pembekalan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan sebagainya, karena di situ dia harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan kita semua ini apakah mendapatkan itu? Secara aturan, kalau sudah terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, harusnya mereka sudah UMK, mendapatkan jaminan sosial baik ketenagakerjaan, kesehatan maupun kematian. Ketika mereka mendapatkan pesangon, kalau Mas Agus Priyono orang dibutuhno, yo dadalala, PHL, bukan begitu? Begitu yang membedakan. Sehingga, ya. Ya. Setelah ada sebutan outsourcing dari Permenpan menyebutkan outsourcing. Kan mau di outsourcingkan rencana di tahun 2023. Ya. Sebelum ada aturan itu, kita tidak mendapatkan apapun kesejahteraan yang lain, Ya. cuma gaji di bawah UMK pun kita nyaman, dalam zona nyaman. Ya, baik, terima kasih. Tentang yang disampaikan tadi bahwa kita itu kan bukan outsourcing. Kita itu sudah bekerja, UMK aja belum tentu. Dapat jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, kematian pun tidak. Artinya apa? Kita itu masuk sebagai jalur pengabdian. Kemudian ada regulasi baru, kemudian masuk outsourcing. Nah ini teman-teman juga harus melakukan sebuah edukasi yang baik di tingkat pemerintah maupun teman-teman non ASN di kabupaten kota. Kita harus sama-sama mengingatkan bahwa kita ini ya sudah tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan itu
kemudian kita akan di-outsourcingkan. Perlu menjadi kesadaran bersama. Yang di pihak ketiga kan itu adalah yang pekerjaan-pekerjaan bersifat privat. Misalkan di dinas perdagangan, pelayanan publik, pekerjaan resik-resik ngilir wedang itu bukan dari tupoksinya dinas perdagangan. Itu ranah privatnya di dinas, makanya dialihdayakan. Beda kemudian teman-teman di LH, Dinas Lingkungan Hidup, di mana misalkan atau bidang yang membawai tentang sampah, itu sudah tupoksinya mas. Resek-resek itu tupoksinya dinas LH misalkan, kalau bidang sampah itu di LH ya, kalau di kabupaten kota itu. Hal itulah yang harus kita perjuangkan bareng-bareng. Kita tidak boleh diam terhadap hal-hal yang tidak berpihak kepada hak yang mendasar, itu hak asasi manusia. Beda teman-teman, kita bicara ideal, aturan ya. Kalau teman-teman ditugaskan di dinas sebagai karyawan perusahaan alidaya, sebagai secara ideal aturan kan sudah memenuhi ya, gaji, UMK, dapat tunjangan dan sebagainya dan seterusnya. Begitu ya. Kita akan bahas kemudian, nanti akan ada sambungannya. Bung, lanjut. Wah, kelihatan nggak ya? Saya akan berbicara, nggak kelihatan ya? Nggak bisa dicerahkan. Nanti saya share ya. Oke. Saya tak muluk dulu, ngomong dulu. Oke. Lanjutkan ya. Nah, oke. Sekarang saya akan berbicara tentang instrumen kita. Saya bicara instrumen gini mas, Mbak. Saya melihat bahwa ini adalah forum yang legitimate dari Jawa Tengah yang sejumlah 35 kabupaten kota ini yang dihadiri melebihi dari jumlah 2/3. Artinya ini diskusi kita, ini forum kita, ayo kita berdiskusi. Saya ingin coba melihat bahwa perjuangan kita itu jangan terjebak tentang format bentuk wadah. Tapi kami ingin teman-teman ini melihat dari perspektif yang lebih substantif. Oke ya. Sampai sini kita sepakat ya? Substantif ya, bukan tentang simbol atau apa, karena kita itu makhluk simbiotika. Makhluk yang selalu segala satunya itu dinilai dari simbol. Ya. Pakaian ireng berduka, pakaian abang dikira lawan, nah itu hal seperti itu kan. Jalur kenapa kuning, nek wong mati kenapa bendera putih kuning, itu kan simbol-simbol semua. Dan kita ingin di sini bahwa kita jangan kejebak dengan simbol-simbol itu. Kita nggak usah memperdebatkan organisasi bentuknya, kita nggak usah memperdebatkan forum komunikasi, nggak usah. Tetapi pada substansinya. Oke, saya akan berbicara tentang, tulisan saya adalah organisasi versus forum komunikasi. Saya tidak akan membenturkan antara format organisasi atau forum komunikasi. Tetapi saya ingin teman-teman coba kita berpikir bareng bahwa apa sih plus minusnya organisasi dengan forum komunikasi. Ya, kalau konteks kita sekarang kita sudah forum komunikasi. Ya. Tetapi kita juga perlu melihat, apalagi ini lebih legitimate teman-teman di dalam forum ini. Kalau dalam format organisasi ada keterikatan yang kuat. Lemahnya apa? Beban dari seorang pimpinan atau ketua atau pengurus itu berat. Karena ada keterikatan yang harus diatur dalam sebuah peranatan. Apa peranatannya? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada konsekuensi logis yang akan ditanggung bareng-bareng sebagai kita bagian dari organisasi. Ada aturan, ada hak, ada kewajiban. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itu. Plusnya dari itu semua, kita akan sulit dipecah belah. Kita akan sulit dimasuki. Apalagi, mohon maaf, perjuangan kita ini sudah momentum tahun politik. Itu, ya. Sisi plusnya lagi, dalam posisi kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai warga negara di negara yang hukum, kita taat hukum. Organisasi kemasyarakatan ataupun apapun yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28, hak untuk berkumpul, berserikat dan sebagainya itu diatur di dalam aturan ormas dan sebagainya. Makanya menjadi kewajiban untuk kita memenuhi syarat legalitas dari wadah kita, yaitu apa? Akta pendirian dan SK Kemenkumham. Dasarnya dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disepakati kita bersama. Oke? Nah, kalau dalam bentuk organisasi lebih hemat secara finansial, Misalkan kita organisasi di Jawa Tengah jenenge A, B,
bikin legalitas satu saja tetapi memiliki cabang-cabang di tiap kabupaten kota selesai. Tetapi kalau dalam forum komunikasi, kabupaten kota nggak bisa jeneng dewek-dewek, ngurus legalitas dewek-dewek. Bayangkan kalau kabupaten kota ngurus legalitas itu 2 juta. 2 juta ping 35 kabupaten kota 70 juta. 70 juta gue berjuang ning Senayan wis mangan enak mobil lagi. Gitu ya. Bahasa sederhananya gitulah. Tetapi minusnya memang itu menjadi beban berat. Tetapi plusnya lebih mudah karena satu komando segala sesuatunya ditentukan dalam sebuah forum resminya dan sebagainya. Dalam konteks dalam konteks forum komunikasi yang seperti yang sudah ada sekarang ini, artinya apa? Tiap kabupaten kota mempunyai otonomi, kebebasan untuk membuat aturan dan sebagainya. Tetapi dari kedua hal itu yang saya cetak kuning itu adalah satu. Kita walaupun nanti dalam bentuk organisasi maupun dalam bentuk forum komunikasi harus punya jenis kelamin yang sama. Paham maksud saya? Jenis kelamin yang sama. Kalau perhiptani jenis kelaminnya sama, penyuluh kabeh. Perhimpunan sing dulu honorer guru punya jenis kelamin yang sama. Kita ini heterogen. Di daerah ono non ASN yang pendamping PKH, ada TKSK, ada Tagana, ada pendamping kebudayaan apalah, ada ini itu pendamping desa, SK-nya Kemendagri, ada yang seperti kita, ada yang blut. Blut itu posisinya, maaf kalau di sini ada yang blut, saya mohon maaf, blut yang berdasarkan Permendagri nomor 72 dan sebagainya itu, karena tadi ngomong durasi, ngomong cepet, itu legal standingnya jelas, ya kan? Nah itu yang harus kita pikirkan. Artinya apa? Mau bentuknya forum komunikasi atau forum lah atau organisasi, kalau kita dalam satu wadah itu harus punya jenis kelamin yang sama. Terus nanti bahas di komisi A yang membidangi, di komisi B yang membidangi tentang batasan konsep. Kita kan nanti dibagi menjadi 3, ya. Nggak usah bahas di sini. Lanjut. Tentang aksi nyata dan program kerja. Ingat, yang kita perjuangkan objeknya adalah kita semua. Teman-teman harus punya data yang fix dengan konsep referensi waktu yang pasti. Ya. Jangan ketika kita berbicara di publik dan sebagainya, berapa non ASN di Kabupaten Wonosobo? 500-an kira-kira. Fatal. Selama ini kasus sampai perubahan regulasi yang ada, kenapa? Oh, honorer sekian ribu se-Indonesia. Ketika sudah diakomodatif di honorer, membengkak itu dan kita lihat berita-berita itu kan. Kenapa? Karena kita tidak punya konsep waktu yang sama. Ya, potret. Saya tampil lagi. Potret tanggal 20 Juni non ASN berapa? Waktu penting. Oke, lanjut. Saya akan menyampaikan di sesi terakhir ini, saya katakan suplemen, ya. Saya akan sedikit menyampaikan, yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang jarine teoritis. Saya sudah empiris karena saya sudah melakukan. Lanjut, Mas. Kami di Wonosobo menamakan Ikatan Pegawai Non ASN Daerah Kabupaten Wonosobo. Kami memberikan nama itu mengumpulkan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tidak sebagian, tidak 2 SKPD, tidak 3 IPA, tapi kabeh. Kita rapat, kita merumuskan instrumennya apa, inventarisasi model administratif dan jenis tenaga non ASN yang seperti apa, kita bedah kasus, ketemu rumusannya, kita menginstrumenkan dalam bentuk anggaran dasar yang berisi tentang organisasi, nama, sifat, logo, kedaulatan dan sebagainya, anggaran rumah tangga tentang keanggotaan, hak dan kewajiban, dan ada punishment yang jelas karena kita rawan disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak kita inginkan tapi diinginkan mereka. Dan berikutnya adalah tentang bedah. Kami juga membuat karya tulis untuk kita komunikasikan dengan mereka. Paper list, kita bikin policy paper atau policy brief tentang rujukan tentang kebijakan. Tujuannya apa? Inilah cara-cara perjuangan kita yang mencerdaskan dan bermartabat. Jangan pakai ilmu pokok men. Oke? Dan selanjutnya harus ada aksi-aksi nyata. Berikutnya, ini hasil produk kita di dalam rapat anggota. Legal standingnya ada, SK Kumon dan sebagainya, anggaran dasar ada, susunan pengurus ada. Ini adalah legitimasi dari teman-teman semua, tidak beberapa orang atau beberapa kelompok. Lanjut. Ini adalah cara kita
meyakinkan bentuk pertanggungjawaban publik kita bahwa data kita itu data yang tidak remeh-temeh. Kita melakukan pendataan sesuai dengan konsep yang kita sepakati, kemudian kita kumpul, validasi, kita pecah sing A piye sistemnya, si B piye, si C piye. Dan selanjutnya kita melakukan penetapan data resmi. Sehingga kita ketika ketemu dengan Dewan, DPRD, komisi yang membidang itu komisi A, ketemu bupati, ketemu siapa, bahkan kita sampai ke komisi 2 DPR RI, nggak ada yang memperdebatkan tentang data. Maaf. Karena apa? Karena kita bicara data yang sama. Lanjut. Ini bupati, audiensi bupati lanjut. Ini kita rapat dengar pendapat, kita konferensi pers dengan wartawan termasuk TV One, yang sini pernyataan sikap. Lanjut. Ini adalah salah satu model yang kita lakukan. Kenapa? Kita ketika melakukan suatu, bukannya kita lebih, kita selalu mempublikasikan, kita akan masifkan itu di media. Kenapa? Kami sadar di kabupaten kota kami ini adalah non ASN yang nun seune, mereka juga ada sebagian besar latar belakangnya dari orang-orang hedonis. Kita harus sadar potensi kita di mana. Pilihan perjuangan kita mau mana? Mungkin ada juga di antara kita wis duwe putu, duwe anak, nek kepotret ning TV, kae sih Mbah demo isin koran. Itu hal yang harus kita pikirkan. Sehingga pahami kultur budaya sosial yang ada teman-teman semua, kemudian itu yang menjadikan dasar kita mau berjuang model apa. Nih. Ayo, Mas Bagus mana? Saya senang story-nya Bagus. Yuk, boleh sanggup gue mangkat gambarnya Senayan. Saya senang. Wong saya itu dulu tukang demo Trans Senayan, bukan melu demo, ngajak wong demo. Jadi ini saya demo itu dari dulu saya orator. Saya pernah menduduki presiden mahasiswa di UGM, pernah menduduki ketua senat mahasiswa. Tukang nyocot itu biasa itu, nggak ada malunya. Tetapi kan kita berjuang nggak sendirian. Kita bicara di kabupaten kota. Saya nek Wonosobo kan ngadakno demo, orang ana wedine turah. Tetapi sing tak wedeni, sing teko wong 5, wong 10 gitu. Beda kalau kita bicara di Jawa Tengah, kabupaten kota ngirim 10-10, sak Jawa Tengah 350. Gitu kan? Jadi jenengan harus realistis dalam berjuang. Maaf, lakon cepat, durasi, saya durasinya lama, sudah dipur wajeng. Dipersingkat saja Mas Arief, jangan nanti biar semangatnya. Oh semangat ya? Sekarang. Ya? Itu jenengan harus realistis dalam berjuang. Dan harus punya dasar yang kuat. Kalau jenengan pakai ilmu pokok men, perjuangan Anda perjuangan yang tidak bermartabat. Dalam perjuangan ini kita harus terukur, terstruktur, sistematis dan masif. Dan itu sudah kami buktikan di Wonosobo. Kenapa? Terbangun trust, kepercayaan bahwa data kami bukan data yang remeh-temeh. Kami melakukan tahapan pendataan, kami melakukan validasi, kami melakukan verifikasi, validasi eksternal, internal, dan kami nyatakan secara resmi data IGANDA 24 Februari 2022 sejumlah 822 terbagi ke dalam 35 SKPD. Sedikit, tetapi pemangku kebijakan akan melihat loh akeh kok mung sak ngono tok, berarti terfilter dengan baik. Trust itu penting. Kenapa Badan Pusat Statistik selalu menjadi rujukan di dalam basis data pembangunan? Karena ada undang-undangnya. Secara konstitusi, secara kultural sudah bisa membangun image branding yang baik bahwa BPS itu datanya sampai ada istilah membangun itu lebih sulit lagi membangun tanpa data. Loh, Mas Arief kok ngerti? Saya honorer ning BPS 10 tahun, Cuk. Saya 2008 sampai 2017 menjadi koordinator statistik kecamatan. Pindah dari kecamatan ke kecamatan. Nek ngomong masalah konsep, tentang batasan konsep, wani diadu. Gitu ya. Wani diadu. Wani saya ngomong seperti ini berapi-api karena saya 10 tahun ning BPS. Konsepnya mateng. Yang bikin saya pribadi adalah merasa alhamdulillah karena saya masuk di Pemda itu sebelum 28 November 2018. Maksudnya apa, Mas? Kok jenengan ngomong kayak ngono? Ini pribadi saya. Karena PP 49 2018 ditetapkan 28 November 2018.
Artinya ketika pasal 96 tentang PPK dilarang mangkat non ASN itu saya masuk sebelum ada larangan. Loh, bukan dia soal larangan. Larangan dia itu larangan aturan lama, undang-undang kepegawaian lama. Kita sekarang undang-undang ASN 2014 nomor 5. Hah, ini konco-konco sing 2018 setelah itu. Ini PR kita yang harus perjuangkan. Duh, gitu Mas. Ojo jo, wah iki PP ini 28 November jenengan mlebu kapan? Wah Mas Agus 2019. Ora usah berjuang Mas, percuma. Jangan. Ini negara hukum, yang bikin hukumnya adalah manusia, yang disampaikan tadi Kepala BKPP bahwa aturan yang tidak bisa dirubah adalah kitab suci. Oke? Kitab suci. Kitabnya manusia masih bisa dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kami punya cara. BKD yang tadinya tidak mau pernah memasukkan data kita, padahal tiap pimpinan kepala dinas itu kalau ketika memberikan surat tugas misalnya ke BKD tidak pernah. Kami koordinasi dengan tim ahli dewan. Tim ahli dewan partai mana? Kabeh partai. Nemong sak partai sorry ora level. Kenapa? Kita tidak boleh teridentifikasikan dalam salah satu warna. Ingat, saya ketemu dengan beberapa komisi tak share ke Mas Agung itu. Saya nggak pernah share itu karena apa? Saya nggak mau dibaca saya warna hijau, warna merah, warna ungu, warna abu-abu, warna hitam, ora maut. Kenapa? Banyak kasus yang sudah terjadi. Tepuk tangannya mana? Ayo Mas Arief, durasinya Breathing. diselesaikan ya? Oke, tak selesaikan. Selesaikan, nanti Mas Oke. Arief sudah mutu-mutu. Maju dikit. Nah, saya ingin melihatkan teman-teman ada aksi nyata. Jangan terlalu nembak ke langit. Horizontal juga tembak. Yang ada di teman-teman semua apa? Sudah UMK semua belum? Sudah dapat BPJS belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Anak-anak yang jenengan sudah program Indonesia Pinter belum? Goblok. Jenengan fokus ke undang-undang, nggak memperhatikan hidup Anda dari bulan ke bulan. Orang Cina sudah hidup di bulan, kita masih hidup dari bulan ke bulan. Perjuangkan. Di Wonosobo ada Perda Kabupaten Wonosobo Romahan yang selalu itu menjadi senjata paling ampuh buat saya untuk berdiskusi. Pak, Perda nomor 6 2014 Kabupaten Wonosobo Romahan. Tetapi kami tidak mendapatkan hak yang mendasar sebagai hak asasi manusia apa? Kesejahteraan. Makanya sebelum ada IGANDA, standar UMK itu baru tercapai 8,557% dalam satuan SKPD. Dan teman-teman jangan sampai sing kayak kerminan-kerminan disepelekan. Kita bersatu menggunakan filosofi satu lidi. Oke? Standar SSH sudah memenuhi semua. Teman-teman yang sudah S1 minimal SSH kami 2,6 ya? 2,5. D3 berapa? Itu tiap anu beda, Mbak. Kabupaten kota masing-masing beda. Sorry ya. Oh ya. Maaf. Selanjutnya jaminan sosial kami dapat. Gaji ke-13 kami dapat di dalam bentuk THR. Karena apa? Ini indikatornya jelas. Sebelum ada IGANDA prosentasenya 8,57% standar UMK. Tahun 2021 32%. Tahun 2022 94%. Oke, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada anggota. Dan nuwun sewu, kalau jenengan di grup melihat saya kok nyikak temen ya, bahasannya ya. Di kayak undangan malah takoni sebentar untuk ngelisnya, saya melihat ronde acara dulu. Ingat nggak pernah ada seperti itu? Siapa? Saya. Boleh lempar sepatu ke sana, jangan ke saya. Ya. Karena apa? Kami ini sudah ada konsensus bersama. Saya datang ke sini itu nggak bawa duit, saya bingung. Karena ada kewajiban anggota adalah iuran. Di kami iurannya per bulan 5.000. Akeh ora sithik, Mas. Wong ngambek, "Jan sing ono ASN, ayo sing ngerokok spiro?" Akeh sing ngerokok. Ngerokok wae ra kaboten. Mung 5.000 per bulan untuk berjuang bareng-bareng repot.
Bayangkan Mas, 5.000 per bulan kali setahun 60. Ya kan? Dikali 822 orang piro. Makanya saya bilang ke Mbak Rina atau siapa ya? Ya, saya tuh berangkat kemana-mana nggak pernah mikir duit. Selama bawa Mas Edi bendahara sama Mas Febri bendahara, aman saya. Orang ibas ibis. Makanya Mas Arif, sebentar, bagi teman-teman yang tadi belum ngopi, kopi sudah siap, gitu. Oke. Tak lanjutkan sedikit, hampir selesai. Silakan, saya sedikit aja nanti selesai, Bung. Itu pertanggungjawaban kami. Saya datang ke sini, nggak jelas mau ngapain, pulang nggak apa-apa, boleh nggak sama teman-teman ASN. Bayaran ini minimal UMK. Saya sini mau turunin hotel, foya-foya. Ya bagi kita non ASN tidur di hotel, walaupun itu sebuah fasilitas, kita ini jangan sampai menjadi foya-foya. Harus terukur. Makanya saya sewu ya, saya tanya dan acaranya mana, saya baru akan isi list. Karena saya nggak mau datang ke sini cuma jagongan ngakak-ngakak promosan Bali, nggak mau. Nah duitnya anggota deh tak saya tanggung. Bener Mas, saya di dompet tuh nggak ada 50.000, sumpah. Asli Mas. Wis ojo curhat Mas. Iki sakmono, usake Mas. Tapi saya gagah. Mas, ngelih bendahara maju. Mas, pingin sate, bendahara maju. Mas, cium, aduh. Bendahara maju, nampuk raine saya, kaprut. Terakhir nodongkan nota. Kedua Mas bayar dewi akhirnya. Oke, lanjut. Oh, masih ada toh. Terima kasih para pejuang. Tepuk tangan untuk Anda semua. Tepuk tangan untuk orang tua jenengan semua. Tepuk tangan untuk ibunda jenengan semua. Tepuk tangan untuk anak-anak jenengan semua. Ingat, jenengan di sini adalah memperjuangkan anak, istri, suami jenengan. Ingat itu. Ingat, jangan sedikit pun terpikirkan untuk menyerah. Karena di belakang kita ada orang tua yang menantikan sebelum mereka air hayatnya melihat kita punya status yang jelas. Anda itu kebanggaan jenengan. Anda boleh hina, boleh jelek, boleh bajingan di orang lain, tetapi Anda harus menjadi kebanggaan keluarga Anda. Saya musuhan sama Gus Subhan, sama Mas Agung, sama ini tidak masalah. Tapi ketika istri saya, anak saya, orang tua saya membenci saya, bagi saya itu adalah musibah. Ya enggak? Jenengan punya masalah dengan saya pun ketika pulang, beb, balik beb, itu kaca balik congoran itu, congkrot tapi aku bojone piye? Oh iso gantung sampean kendat sampean. Oke? Jangan lupa di belakang kita ada itu di belakang kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Pak Leni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yakin usaha sampai.